Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 6 tematik halaman 43. Kalian buka bukunya, ayo kita belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bercerita. Kalian perhatikan, Dayu itu senang sekali membaca dongeng yang menceritakan tentang kebaikan. Kali ini, Dayu akan membaca dongeng yang berjudul Kebaikan Hati Seorang Petani. Ayah Dayu itu pernah bercerita tentang pekerjaan petani. Petani itu misalnya pekerjaannya menanam benih tanaman di sawah atau ladang. Kemudian setiap hari petani tugasnya menyiram dan merawat tanaman yang ditanamnya hingga akhirnya tanaman itu siap untuk dipanen. Kalian perhatikan halaman 44. Ini dongeng yang berjudul Petani yang Baik Hati. Dongeng ini terdiri dari 5 paragraf. Kalian perhatikan. Paragraf ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5. Setiap paragraf itu memiliki cerita. Sehingga nanti kalian baca dulu, kalian pahami setiap paragraf tersebut. Kalau sudah, kalian buat gambar yang menceritakan dongeng petani yang baik hati. Maksudnya bagaimana Bu Guru? Kalian baca di paragraf 1 ini, kalian pahami isinya. Setelah itu kalian buat gambar dari bacaan tersebut. Di sini paragraf 1. Kemudian ini letak untuk gambar paragraf 2. Ini letak untuk gambar paragraf 3, paragraf 4, dan terakhir paragraf 5. Pertama, contoh. Paragraf 1. Kalian baca terlebih dahulu ya. Bu Guru akan memberi contoh cara menggambarnya nanti. Kalian baca. Suatu hari tinggallah seorang petani. Petani itu baik dan murah hati. Kemudian pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani itu merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari dirawat, burung pipit itu dilepaskan dan kembali ke alam bebas. Berarti nanti gambarnya supaya kalian mudah memahami, kalian cari kata-kata yang penting. Di sini menceritakan tentang seorang petani. Berarti nanti gambarlah petani, terserah bebas petani yang seperti apa. Kemudian pergi ke sawahnya. Berarti nanti di sini ada gambar sawah. Terus menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Berarti nanti di sini dikasih burung, gambar burung pipit. Setelah itu, burung pipit itu dibawa ke rumahnya yang sederhana. Boleh nanti di sini dikasih gambar rumah yang sangat sederhana. Nah, seperti itu gambarnya yang sederhana mungkin. Kemudian digambar saja, tidak perlu diwarnai, langsung di buku paket mengerjakannya ya. Boleh menggunakan ballpoint atau pensil. Setelah kalian gambar sampai dengan paragraf 5 nanti, kalian lihat ayo menulis halaman 47. Ayo menulis ini, tulislah pesan yang terdapat pada dongeng petani yang baik hati. Ini pesannya seperti kemarin. Pesan dari dongeng kalian tulis di sini nanti. Kemudian tulislah perbuatan baik yang telah dilakukan petani yang baik hati. Perbuatan baik apa yang pernah dilakukan oleh petani? Misalnya, petani telah menolong burung pipit yang kakinya patah. Nanti kebaikan apa saja, kan banyak, tidak hanya satu, ada 2, 3, 4. Kalian tulis di baliknya sini halaman 48. Setelah itu kita lihat, ayo berdiskusi. Ini kita bahas bersama saja ya. Mengapa kita harus berbuat baik kepada semua makhluk hidup, khususnya kepada tanaman?
Karena makhluk hidup itu memiliki banyak manfaat bagi manusia. Tanaman itu memiliki banyak manfaat bagi manusia. Seperti contohnya, tanaman itu bisa dijadikan sebagai sumber makanan. Kemudian bisa juga digunakan sebagai obat-obatan. Paham ya? Oleh sebab itu kita harus berbuat baik dengan cara merawatnya, menyiram, memberi pupuk, seperti itu. Nah, untuk halaman 49, gambarlah pengalamanmu bersikap baik kepada orang lain. Ini kita lewati saja, tidak perlu dikerjakan. Selanjutnya kita ke ayo berlatih matematika. Kalian perhatikan, Dayu dan teman-temannya mengunjungi kebun manggis. Kebun manggis itu milik pamannya Dayu. Dayu dan Siti membantu memasukkan buah manggis ke dalam karung. Karungnya Dayu isinya 540 dan karungnya Siti isinya 590. Ingat ya, 540 dan 590. Berapa jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti? Kalau jumlah berarti ditambah. Ingat, jumlah itu ditambah. Nanti bentuklah penjumlahan dengan pertukaran. Artinya pertukaran itu dibolak-balik seperti kemarin. Cara mengerjakannya ada 3 langkah. Kemarin A, B, dan C. Masih ingat ya? Tadi angkanya berapa? 540 dan 590. Berarti nanti yang dijumlahkan 540 ditambah 590, hasilnya 1130. Yang B kita tukar. Yang awalnya tadi yang A di depan berpindah ke belakang. Yang awalnya di belakang berpindah ke depan. Hasilnya meskipun ditukar akan tetap sama. Untuk langkah yang ketiga C, yang perlu ditulis hanya 540 ditambah 590. Hasil tidak perlu ditulis ya. Sama dengan 590 ditambah 540. Ini dari sini. Hasil tidak perlu ditulis. Jadi 540 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 540. Penjumlahan dibolak-balik, ditukar, hasilnya akan tetap sama. Nah, tugas kalian adalah mengerjakan nomor 1 dan nomor 2, 3. 1, 2, 3. Dengan cara 3 langkah nanti. Nomor 1 misalnya, keranjang Lani berisi 730, keranjang Edo 400. Berapa jumlahnya? Berarti jumlah itu ditambah. Nanti ada 3 langkah, 1, 2, 3. Begitupun nomor 2 dan nomor 3. Nanti ada 3 langkah. Langkah yang A. Nah, kalian lanjutkan sendiri ya nanti. Langkah yang B. Langkah yang C seperti apa? Titik-titik ditambah titik-titik sama dengan titik-titik ditambah titik-titik. Nomor 3 nanti seperti itu ya. Nih kalian isi titik-titiknya. Paham ya? Sekian dari Bu Guru, kerjakan dengan teliti supaya hasilnya maksimal. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.